Pilih dari kitab 1 Petrus pasal 2 ayat 1 hingga pada ayat yang ke-10. Sebelum kita bersama-sama membaca, merenungkan firman Tuhan ini, mari kita satu dalam doa memohon pimpinan Tuhan kita berdoa. Pujian syukur kami angkat ke hadapan hadirat-Mu Bapa. Dalam rangkulan kasih Tuhan memperkenankan kami kembali berada dalam persekutuan jemaat di tempat ini, merayakan sukacita iman kami oleh karena Tuhan sudah menebus kami dan Tuhan telah memilih kami menjadi umat pilihan. Ya Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, pada saat ini Tuhan, kami hendak mendasarkan ibadah kami dalam pengenalan, dalam perenungan akan firman. Namun kami sadar dalam segala kekurangan dan keterbatasan kami. Sesungguhnya kami tidak layak, kami tidak mampu untuk memahami firman-Mu tanpa campur tangan-Mu ya Tuhan. Oleh karena itu Bapa, kami mohon hikmat-Mu menyinari kami. Kuasa Roh-Mu yang kudus menyinari ruang ibadah ini. Hamba-Mu yang telah Tuhan pilih untuk membacakan dan mewartakan firman Tuhan, layakkan kami Tuhan. Pakailah kami untuk menjadi alat kesaksian, sehingga firman Tuhan yang diberitakan di tempat ini menjadi firman yang hidup dalam kehidupan jemaat. Berfirmanlah ya Bapa, karena sesungguhnya kami anak-anak bersedia mendengarkan sabda. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa dan memohon hikmat. Amin. Bapak Ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus, kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari 1 Petrus 2 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-10. 1 Petrus 2 ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-10. Saya akan membacakan untuk kita semuanya dengan judul Yesus Kristus batu penjuru. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan dan datanglah kepadanya, batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan, dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih,
imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihi tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hati kita, dan ucaplah syukur kepada Allah. Haleluya. 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 Kamulah bangsa yang terpilih. Shalom Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Shalom. Makanya saya bilang tadi sama keluarga di Tangerang, tidak usah ikut, karena pasti tempat tidak memungkinkan. Ini saja kan sudah berdesak-desakan di belakang, apalagi kalau tambah dari Tangerang. Ya termasuk kalau mereka datang, tidak ada orang beribadah di sana. Ya baik Bapak Ibu jemaat yang berbahagia, selamat berjumpa di dalam sukacita Tuhan Yesus melalui persekutuan ibadah kita di tempat yang baru ini. Saya percaya bahwa pasti ada sukacita di tengah-tengah persekutuan kita saat ini. Amin ya. Amin. Haleluya, kena masalah. Nah oleh karena itu di tengah-tengah sukacita kita saat ini tentu Tuhan juga punya harapan kepada kita sebagai anggota tubuh Kristus atau sebagai gerejanya. Semoga nuansa yang baru ini juga menghadirkan kebaharuan dalam diri kita untuk selalu hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Pasti harapan Tuhan dan juga menjadi harapan kita dituntut untuk lebih mencintai Kristus dari segala-galanya. Dan itu boleh terjadi kita tinggalkan rumah kita tinggalkan pekerjaan kita karena kita mencintai Kristus melalui persekutuan. Kita lebih mencintai kehendak Tuhan daripada keinginan hati kita, dan lebih mengutamakan berada dalam hidup persekutuan daripada kita berada di tempat yang lain. Seperti ungkapan pemazmur ya, lebih baik 1 hari di pelataran rumah Tuhan daripada 1000 hari berada di mall. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, itulah arti mengikut Tuhan Yesus. Arti percaya atau mempercayakan hidup kita kepada Kristus. Itulah tujuan Tuhan Yesus memanggil kita dan menjadikan kita sebagai bangsa atau menjadi umat pilihan. Jadi jangan kita berpikir Bapak Ibu saudara-saudara bahwa saya datang di sini karena saya mau. Ya. Dalam Yohanes pasal 15 Yesus katakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan akulah yang telah menetapkan kamu, supaya kamu, bukan kau, bukan sendiri ya. Berarti ada penekanan kebersamaan. Sama dengan teks kita, kamulah bangsa yang terpilih, bukan kau bangsa yang terpilih. Ya.
supaya dalam kebersama-samaan itu kita terus memberitakan perbuatan-perbuatan Allah, memperkatakan atau melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dari Allah yang memanggil kita dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib, dari hidup di dalam dosa kepada hidup di dalam kekudusan Allah, dari kebinasaan kepada hidup yang kekal. Pertanyaan Bapak Ibu Saudara-saudara, kira-kira kualitas atau mutu apa yang kita miliki sehingga Tuhan Yesus mau memilih kita? Ya. Sama kan ketika kita mau membeli sebuah barang, pasti kita memilih mutu kualitas sesuai dengan kemampuan pastinya. Pertanyaan, kira-kira mutu atau kualitas apa yang ada pada diri kita yang Tuhan lihat sehingga Ia memilih kita? Ya kan? Tidak ada sama sekali. Ya. Sebagaimana dalam pengakuan Mazmur Daud, kita ini adalah makhluk yang hina. Tidak ada kualitas selain semata-mata karena kasih Allah. Bukan karena ada pertimbangan-pertimbangan Allah. Semata-mata Allah mau menyatakan kepada kita bahwa Ia tetap setia kepada janji yang telah Ia ucapkan bahwa Ia akan menebus, supaya di dalam kesetiaan Allah itu kita juga bersungguh-sungguh untuk percaya. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, persoalan bagi kita karena tidak ada mutu yang Allah lihat selain semata-mata karena kasih. Karena Allah setia meskipun kita sering tidak setia. Lalu bagaimana kita meresponnya? Apakah kita harus berbangga diri ketika pilihan menjadi umat itu datang kepada diri kita seperti bangsa Israel? Kami ini bangsa yang dipilih Tuhan. Kami ini bangsa yang diberkati Tuhan. Ayo kalau menjadi bangsa yang dipilih Tuhan, ikutlah dengan cara kami. Apa yang harus kita khawatirkan ketika kita memahami bahwa sesungguhnya semata-mata karena kemurahan Tuhanlah Ia memilih kita menjadi umat pilihan dan memperlengkapi kita dengan kualitas-kualitas yang baru. Kalau demikian Bapak Ibu Saudara-saudara, apa yang harus kita khawatirkan untuk mempersembahkan diri kita melalui pelibatan diri kita membangun persekutuan, membangun tubuh Kristus, membangun gerejanya? Bukankah dalam karya penebusan Kristus kita telah menjadi milik Kristus? Karena itu seluruh keberadaan hidup kita adalah berada di dalam kehendak Allah itu sendiri. Tidak ada kekhawatiran, tidak ada ketakutan. Itulah yang ditekankan Rasul Paulus dalam nasihat untuk meneguhkan iman jemaat-jemaat Kristen, baik yang berada di Pontus, di Galatia, di Asia Kecil, di Britania, termasuk juga kepada kita yang berada di Ancol ini. Petrus mau menasehatkan sekaligus meneguhkan iman percaya kita
supaya di dalam berbagai tantangan-tantangan yang kita alami, kita tetap memiliki keyakinan. Tidak ada yang dikhawatirkan, tidak ada yang perlu ditakutkan. Kalau kita mengimani bahwa kita ini adalah anggota tubuh Kristus, ya. Karena waktu itu jemaat-jemaat Kristen yang ada di Galatia, di Pontus yang tersebar di berbagai daerah itu, mereka sudah mulai pesimis tentang iman mereka karena adanya tekanan-tekanan yang mereka terus alami dalam kehidupan mereka. Oleh karena itu di dalam pasal 4 terus mengingatkan mereka supaya menjadikan penderitaan Kristus itu sebagai teladan. Mereka mulai pesimis. Benarkah Tuhan itu ada? Bahkan mereka mulai takut lagi melibatkan diri dalam persekutuan, berkumpul bersama. Jangan-jangan masyarakat di sekitar kita mengganggu kita karena kita berbeda dengan yang lain. Ya. Jadi waktu itu orang-orang Kristen itu mulai bersifat individual. Ya udah, kita bergereja aja di rumah. Apalagi sekarang sudah ada YouTube, ya. Mau di kamar mandi juga beribadah boleh, ya kan? Mau bareng-bareng juga boleh, ya kan? Karena orang sekarang ini sudah pandai mempersepsikan ibadah, ya kan? Tetapi bagi Petrus kepada jemaat Kristen, supaya mereka tetap membangun persekutuan itu, supaya mereka terus melakukan dan giat dalam kehidupan persekutuan, ada pelibatan diri secara bersungguh-sungguh, dan supaya mereka melihat tekanan-tekanan yang mereka alami sebagai sebuah proses untuk melibatkan diri dalam penderitaan Kristus, sehingga mereka bisa menjadikan penderitaan Kristus itu sebagai teladan dalam hidup ketaatan. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, firman Tuhan menekankan kepada kita, jikalau kamu telah mengejar kebaikan Tuhan. Benarkah kita telah mengejar kebaikan Tuhan, Bapak Ibu? Benar ya? Ragu-ragu begitu saja. Ya. Apakah kita telah mengejar kebaikan Tuhan? Amin. Kalau kita tidak mengejar, Bapak Ibu, belum tentu kita datang di sini bersekutu. Ya. Karena kita percaya bahwa dalam Kristus itu ada persekutuan yang hidup, sehingga kita mau datang bersekutu. Karena kita telah mengejar kebaikan Tuhan yang memberikan anugerah keselamatan, anugerah gratis. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, dalam merespon, dalam mengungkapkan keimanan kita bahwa kita telah mengecap kebaikan-kebaikan Allah di dalam kehidupan kita, maka sepatutnya lah, ya pasti orang Kristen bilang bersyukur Pak Pendeta, betul? Tetapi kalau ditantang, mau nggak persembahkan hidupmu? Nantilah barangkali, atau? Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya mengajak kita untuk lebih memahami teks ini. Sebenarnya kalau kita membaca teks ini, sebenarnya mulai dari ayat 9, 3, 1, 2, 4 dan 5, ya, supaya kita lebih memahami. Saya akan bacakan sesuai dengan urutan.
Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu beritakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangan yang ajaib. Jika kamu benar-benar telah mengejar kebaikan Tuhan, buanglah segala kejahatan, segala tipu-tipu, segala kemunafikan, kedengkian dan fitnah, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir yang selalu menginginkan pengajaran firman Tuhan, supaya kamu boleh bertumbuh dan beroleh keselamatan, dan datanglah kepadanya batu yang hidup, supaya kamu juga dipakai sebagai batu yang hidup untuk pembangunan rumah rohani. Soalnya kalau kita mau baca seperti itu, ya, supaya kita lebih memahami makna teks ini. Nah, saudara-saudara, menarik kita perhatikan bahwa dalam pandangan Rasul Petrus dalam merespon kebaikan Tuhan itu, memang pasti memberitakan Injil, ya, itu amanat agung. Tetapi bagaimana kita memberitakan Injil, memberitakan damai sejahtera keluar, sementara di dalam kita belum bisa membangun persekutuan itu? Maka yang perlu dibenahi adalah orang-orang percaya itu yang terikat menjadi satu tubuh Kristus harus berani mempersembahkan diri mereka sebagai batu yang hidup, bukan batu tumpukan. Bapak Ibu saudara-saudara kan tahu batu benda keras, ya, kalau disalahgunakan bisa melukai. Tetapi kalau ditempatkan pada tempatnya dalam keteraturan masing-masing, akan membangun suatu persekutuan yang kokoh, ya. Bisa nanti dipraktekkan Bapak Ibu saudara-saudara. Mau pilih mau bagaimanapun, silakan pilih batu, mau 10 mau berapa, pasti tidak ada yang sama, ya. Mau bentuknya, mau modelnya, semua pasti tidak ada yang sama, berbeda-beda. Supaya dalam perbedaan itu yang terikat menjadi satu, yang bisa menempatkan diri dalam keteraturan, disitulah kita melihat kemuliaan Kristus yang kokoh dalam kehidupan persekutuan. Jadi yang paling utama dalam merespon kebaikan Tuhan adalah sebagaimana yang dikatakan Rasul Paulus dalam Roma pasal 12, persembahkan tubuh, bukan uang, ya. Persembahkan tubuhmu. Masa tubuh kita berpisah dengan uang, ya kan? Bangsa Israel itu kalau persembahkan korban, ya, diperiksa betul, jangan sampai ada karena-nya, ya, jangan ada betulnya. Jadi domba yang dipersembahkan itu diperiksa betul, karena ia memberi kepada Tuhan, jadi harus memberi yang sempurna, ya. Ya jangan juga kita yang beri sudah tahu ini uang kusut minta ampun baunya, ya masih ada nolnya, masih bisa dipersembahkan, ya kan? Sementara uang baru, keluaran baru itu disimpan rapi-rapi di dompetnya, ya. Saudara-saudara yang kekasihan Tuhan, di dalam Kristus kita telah dikuduskan. Tidak ada lagi cacat di dalam diri kita. Karena itu kita harus berintrospeksi, memeriksa diri kita sebelum kita mempersembahkan kehidupan kita kepada Tuhan, supaya kita dipakai menjadi satu sama lain dalam keteraturan, dalam keterikatan, sehingga membentuk suatu persekutuan. Karena persekutuan jemaat itu menopang pelayanan, menopang kesaksian, ya. Jemaat bukan menjadi batu sandungan di dalam pemberitaan Injil, tetapi jemaat adalah penopang kebenaran. Amin.
Nah, bagaimana saudara-saudara mau menjadikan diri kita sebagai batu-batu yang hidup, yang berfungsi, bukan sebagai batu yang ditumpuk, yang tidak bermakna. Buanglah segala kejahatan. Jangan ada dusta di antara kita. Jangan tipu-tipu memperdaya orang. Jangan kita bersifat munafik. Jangan ada kebencian, kedengkian di dalam diri kita. Jangan ada, katanya itu Pak Yohanes begini ya, fitnah. Ya. Saya yakin Bapak Ibu Saudara-saudara bahwa kita memiliki kerinduan supaya kita berkenan di hadapan Tuhan. Saya yakin, ya. Dan untuk mau hidup berkenan di hadapan Tuhan, buang kejahatan, tinggalkan. Jangan ada lagi saling memperdaya, saling tipu-tipu. Meskipun kita hidup dalam dunia tipu-tipu, ya. Yang pasti bahwa kita akan memberi kepada Allah yang kudus, maka kita harus memberi yang terbaik kepada Allah. Bagaimana caranya itu memeriksa bahwa apakah dalam diri kita tidak ada munafik, tidak ada benci, tidak ada dengki, tidak ada tipu-tipu dan sebagainya? Firman Tuhan mengingatkan kita untuk memiliki sifat ketulusan. Jadilah seperti bayi yang selalu menginginkan, yang selalu merindukan kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kita menginginkan, merindukan kebenaran firman Tuhan kalau kita jarang memberi diri waktu untuk mendengarkan firman Tuhan? Tapi gitu, ya konsekuensinya. Mengisi kehidupan kita dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan dan datang kepada batu yang hidup, yaitu Yesus Kristus, yang adalah batu penjuru yang dibuang, yang sudah tidak ada maknanya, tetapi Tuhan pilih ia menjadi batu penjuru, menjadi batu pedoman bagi setiap orang yang merindukan keselamatan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih dalam Kristus Yesus, kita sebagai orang percaya kepada Kristus hendaknya menjadikan Kristus itu sebagai dasar, sebagai teladan di dalam kehidupan kita, dalam membangun persekutuan atau dalam segala tanggung jawab kita. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hidup ini tidak akan pernah lepas dari persoalan. Ya, biar kita lari di sini pasti juga akan ada lagi persoalan nanti. Ya, kecuali kalau kita sudah lari ke surga. Dan sekian Bapak Ibu saya yakin tidak belum tentu mau ke surga sekarang karena belum mau mati. Halo? Belum mau tuh? Belum siap ke surga tuh? Iya. Berarti kalau sudah siap-siap siap mati. Ya kan? Hidup ini akan selalu berada dengan berbagai persoalan dan Tuhan mengizinkan itu terjadi. Sebab kalau tidak ada persoalan, tidak ada ujian iman. Ya. Tidak ada tempat di mana kita belajar taat. Kalau tidak ada benci di antara kita, tidak ada tempat untuk belajar saling mengampuni. Kan begitu kan logika. Tuhan semua izinkan itu untuk membentuk karakter kita, iman kita sebagai orang percaya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pilihan teks ini mudah-mudahan tidak secara kebetulan. Ya, teks ini dipilih dalam buku Panduan Khotbah GP bersamaan dengan dimulainya ibadah di tempat ini. Saya menjelaskan sedikit Bapak Ibu Saudara-saudara. Teks ini
merupakan teks yang dipilih menjadi spirit di dalam mendirikan GPI. Ya. Tante Riti kalau baca dokumennya almarhum Bapak Tonton Pasande tahun 63, karena dia salah satu juga dari 8 bersaudara turut bertanda tangan, teks ini ditempatkan di dalam sebagai spirit. Kamulah bangsa yang terpilih. Mereka memahami bahwa dalam segala kekurangan keterbatasan mereka, mereka tetap percaya bahwa kita ini dipilih Tuhan. Meskipun kita bodoh, meskipun kita miskin, meskipun kita susah, kita ini dipilih Tuhan. Kita harus percaya diri. Karena percaya diri maka berdiri lagi pilih. Ya kan? Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, saya pikir tidak secara kebetulan. Jadi bukan saya yang pilih teks ini ya. Bukan. Ini memang teks yang dikeluarkan dari buku Panduan Hukum. Ya. Dan ini juga bukan barangkali Pak Yohanes atau Pak Yosef nanti tanggal 7 karena sesuai dengan temanya baru kita pindah ke sana. Tidak. Ia mau mengatakan kepada kita bahwa kita ini adalah bangsa yang dipilih Tuhan. Terlepas dari kekurangan keterbatasan kita, kita percaya bahwa kekayaan Allah akan selalu ada bersama-sama kita. Karena itu jadikanlah teks ini sebagai spirit. Kamulah bangsa yang terpilih. Kita sebagai satu persekutuan dipilih oleh Allah untuk membangun persekutuan, untuk belajar hidup bersama, supaya dalam kebersama-samaan itu kamu memberitakan perbuatan Allah yang besar. Itulah cara kita merespon kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin.